Karena Cleopatra paham satu hal, kalau mau diterima, kamu harus terlihat seperti penguasa. Perkenalkan, nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Kalian kesel nggak sih kalau lagi ngelakuin apapun, rambut itu suka ngerepotin? Contohnya aja nih, lagi makan, lupa ngiket rambut, ada angin dikit dan rambut ikut masuk ke mulut. Akhirnya apa? Kita makan nasi pakai rambut. Tapi jujur aja, hal kayak gini masih mending. Karena ada beberapa zaman yang masalahnya benar-benar cuman gara-gara rambut yang nggak diikat. Dan di sini gue mau ngebahas kenapa ikat rambut itu bisa ada. Dan gimana ceritanya sampai berevolusi ke zaman kita sekarang. Kita mulai dari zaman prasejarah. Ternyata ikat rambut itu udah ada dari zaman manusia purba. Jadi gini ceritanya. Manusia purba atau manusia nomaden hidupnya itu pindah-pindah. Awal-awal rambut panjang itu bukan masalah. Hidup mereka cuma soal tubuh, alam, dan bertahan hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai berburu, menyalakan api, dan ngelakuin aktivitas yang butuh fokus. Bayangin aja, saat si manusia purba ini lagi ngejar hewan buruan, tiba-tiba angin datang. Rambut jadi kalang kabut, jatuh ke muka, dan nutupin mata mereka. Apa yang terjadi? Hewan yang harusnya dimakan malam itu hilang dari pandangan mata. Akhirnya mereka malam itu nggak makan, cuma karena rambut. Kalau kejadian ini terus berulang setiap mereka berburu, artinya mereka harus sering nahan lapar. Gara-gara apa? Rambut doang. Terus ada kejadian lagi nih. Mereka lagi ngidupin api. Posisi wajah otomatis nunduk. Rambut ikut jatuh ke wajah. Dan yang lebih parah, rambutnya bisa kebakar. Hidup mereka jadi nggak aman. Gue bisa kebakar gara-gara rambut doang. Akhirnya mereka refleks. Satu tangan dipakai buat megangin rambut. Tapi kebayangkan, satu tangan dipakai buat megangin rambut, padahal sebenarnya mereka butuh dua tangan buat ngidupin api. Begitu tangan dilepas buat fokus ke api, rambut juga ikut lepas. Ribet anjir. Kalau api nggak kelar-kelar cuma gara-gara rambut, berarti malam ini nggak ada penerangan, mereka kedinginan, dan yang paling parah, mereka jadi mangsa binatang buas. Masalahnya sepele, cuman rambut. Kejadian ini lama-lama bikin mereka sadar. Mereka bisa terancam. Dari yang nggak dapat makanan karena gagal berburu, sampai kedinginan karena nggak bisa ngidupin api. Dan dari sinilah ikat rambut pertama zaman prasejarah mulai ada. Kesel gue sama rambut ini, anjir lah. Emosi itu muncul, bukan karena lapar, bukan karena dingin, tapi karena rambut. Tapi mau gimana lagi, mereka harus tetap hidup. Sampai suatu hari, pas mereka lagi ngelakuin aktivitas seperti biasa, rambut itu masuk lagi ke mata. Refleks, tangan mereka ngambil apapun yang ada di sekitarnya. Serat tanaman, kulit hewan, atau bentuk tali random yang bahkan nggak jelas itu apa. Benda itu diiketin aja gitu ke rambutnya. Sesimpel itu. Dan hasilnya, mereka lega. Mereka bisa fokus, bisa kerja, bisa hidup, dan nggak terancam cuma gara-gara rambut. Dari situ manusia purba mungkin belajar satu hal. Bertahan hidup aja udah susah. Please, jangan ditambah ribet sama rambut. Zaman terus berevolusi. Kalau di zaman prasejarah rambut itu musuh, di zaman Mesir kuno rambut berubah jadi pesan. Hidup manusia mulai menetap. Nggak lagi cuma mikirin bertahan hidup, tapi juga mulai kepikiran, rambut gua mau gua apain ya biar kelihatan keren. Di titik ini juga rambut jadi masalah baru. Diikat asal-asalan juga udah nggak cukup. Manusia mulai sadar, kalau mau dihormatin dan hidupnya rapi, rambut juga harus rapi. Di zaman itu, model ikatan rambut jadi penanda status sosial. Misalnya nih, ikatannya rapi, simetris, bahkan dihias emas. Semakin rumit ikatannya, semakin mahal bahannya, dan semakin jelas juga posisi sosialnya. Lihat nih, gue siapa. Sebaliknya, ada juga rambut yang diikat sederhana. Murni fungsional, yang penting gak ganggu kerja. Dari rambut aja, orang bisa nebak mana bangsawan, mana pekerja. Mesir juga terkenal dengan iklim panas yang ekstrim. Dari sinilah orang Mesir mulai merapikan rambut, dikepang,
diikat kain pita halus, bahkan mencukur rambut asli lalu memakai wig. Hah, gimana? Memang terdengar ekstrim, tapi menurut mereka itu rasional. Mereka yang tinggal di daerah panas yang ekstrim. Kalau mereka pakai rambut asli itu panas, susah dirawat, gampang kotor, bau, dan penuh kutu. Lalu muncul ide jenius. Gimana kalau kita bikin rambut yang bisa dilepas? Jadi kalau panas bisa lepas pasang, dipakai saat perlu, dibersihkan terpisah, bahkan bisa bikin lebih indah dari rambut asli. Di titik ini, akal manusia benar-benar naik level. Kalian tahu Ratu Cleopatra kan? Dia sebenarnya bukan keturunan asli Mesir, darahnya Yunani. Tapi kenapa dia bisa jadi ratu di Mesir kuno? Karena Cleopatra paham satu hal, kalau mau diterima, kamu harus terlihat seperti penguasa. Di Mesir, rambut bukan sekedar rapi, tapi simbol. Dan Cleopatra memainkan simbol itu dengan sangat sadar. Dia mulai dari rambutnya dulu. Rambut Cleopatra yang digambarkan lurus, rapi, dan berkilau, banyak sumber menyebutkan itu adalah wig. Wig itu bukan sekedar aksesoris, tapi tanda kekuasaan. Dengan rambut itu, orang-orang Mesir kuno melihat dan percaya, ini Firaun kita. Dari sini kelihatan, benda kecil seperti ikat rambut dan hiasan kepala bisa berubah fungsi tergantung zaman. Dari alat sederhana menjadi penopang kekuasaan seorang ratu. Kalau di Mesir rambut bisa dicukur lalu diganti wig, tapi di Tiongkok kuno rambut justru tidak boleh dipotong sembarangan. Kenapa? Karena rambut dianggap warisan dari orang tua. Ini bersumber dari nilai Konfusianisme. Tubuh, rambut, dan kulit diterima dari orang tua dan tidak boleh dirusak. Memotong rambut sembarangan dianggap tidak berbakti. Jadi rambut otomatis dibiarkan panjang, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi rambut panjang juga bisa jadi masalah baru. Gampang berantakan, nutup pandangan, dan ganggu kerja. Di Tiongkok kuno, rambut berantakan sering diartikan sebagai orang yang belum dewasa, belum bertanggung jawab, atau bahkan tidak mengikuti norma. Bisa juga dimaknai sebagai masa berkabung atau masa hukuman. Solusinya, rambut tidak boleh dipotong, tapi harus diikat. Disinilah ikat rambut muncul sebagai kebutuhan, bukan gaya-gayaan. Ikat rambut juga hadir dalam upacara kedewasaan. Di Tiongkok kuno, usia 15 tahun bagi perempuan dianggap titik penting. Bukan lagi anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Rambut yang sebelumnya dibiarkan sederhana atau diikat ala anak-anak, diikat ulang dengan gaya orang dewasa, seperti disanggul, lalu dipasang tusuk rambut. Ikat rambut dan tusuk rambut jadi bagian penting tanda kedewasaan. Bukan soal cantik, tapi tanda bahwa dia sudah dewasa dan siap memikul peran baru dalam hidup. Upacara kedewasaan tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga mengalaminya. Biasanya di sekitar usia 20 tahun, rambut laki-laki dikumpulkan lalu diikat rapi. Lalu dipakaikan penutup kepala. Tanpa rambut yang diikat rapi, penutup kepala tidak bisa dipakai. Artinya jelas, ikat rambut jadi syarat masuk dunia dewasa. Di Tiongkok kuno, ikat rambut atau jepit bisa menjadi simbol status kekayaan. Rakyat biasa pakai kain sederhana, kelas menengah pakai pita kain halus, sementara bangsawan pakai tusuk rambut berukir. Bahannya perunggu, giok, emas, gading, atau perak. Dari ikat rambut saja, status kekayaan seseorang langsung kebaca. Tapi bukan cuma soal status. Jepit atau ikat rambut juga jadi tanda cinta. Saat bertunangan, wanita Tionghoa akan melepas jepit rambutnya, lalu memberikan kepada tunangannya. Setelah menikah, sang suami akan mengembalikan jepit rambut itu dan memasangkan kembali ke rambut istrinya. Oh, pantes. Mungkin ini juga alasan kenapa di dracin-dracin yang settingannya zaman dulu, hampir semua tokonya rambutnya panjang, baik perempuan maupun laki-laki. Rambut yang diikat rapi, simetris, dihias emas, biasanya bangsawan atau putra mahkota. Rambut setengah terurai, sedikit longgar, biasanya tokoh bebas, petualang, atau orang yang hidupnya belum kelar.
Dan kalau yang rambutnya berantakan, hampir pasti itu tokoh bermasalah. Ternyata itu bukan cuma kebetulan. Tanpa sadar, waktu kita nonton Dracin, kita bisa nebak karakter seseorang cuma dari ikat rambutnya. Dan lucunya, cerita soal ikat rambut nggak berhenti di zaman dulu. Sampai sekarang pun orang-orang masih mikir, pakai ikat rambut yang mana ya biar kelihatan bagus? Bahkan yang pakai hijab pun masih ribet soal ikat rambut. Kalau volume rambutnya tipis, cari yang ikat rambut gede. Kalau volume rambutnya banyak, cari yang ikat rambutnya kecil. Ternyata dari zaman purba sampai zaman sekarang, hidup manusia itu tetap ribet sama rambut. Dari manusia purba yang kesel sama poni, ratu Mesir yang pakai wig sebagai simbol kekuasaan, dan orang Tiongkok yang mengikat rambut demi kehormatan. Sampai tokoh Dracin yang karakternya bisa kebaca dari ikat rambutnya. Dan sekarang, kita yang cuman pengen satu hal, kelihatan rapi dan enak dilihat. Ternyata, benda sekecil ikat rambut, dari dulu sampai sekarang isinya tetap sama, soal identitas. Dan inilah kisah tentang ikat rambut. Hal sepele, namun punya histori yang sangat panjang dari zaman purba sampai zaman sekarang. Terima kasih udah nonton video ini. Bye!